Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama saya, Suster Petronella, Guru Karo KSCC, dalam renungan harian. Hari ini Kamis, tanggal 21 Oktober 2021. Hari biasa, pekan ke-29. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 49 sampai ayat 53. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikianlah sabda Tuhan. Aldo, bukan nama sebenarnya, terjerumus ke narkoba. Ketika ditanya mengapa sampai terjerumus ke narkoba, ia mengatakan, untuk mencari kedamaian. Karena di rumahnya, ia tidak pernah mengalami kedamaian. Di rumahnya setiap hari terjadi perang antara dia, kakak, bapak, dan ibunya. Hal-hal kecil saja sering menjadi persoalan sehingga ia tidak merasa nyaman. Dan rasanya narkoba adalah solusi mencari kedamaian, walaupun sesungguhnya justru membuat hidupnya makin tidak mengalami kedamaian. Inilah pilihan hidupnya. Aldo menginginkan kedamaian, tetapi sepertinya dia salah memilih. Saudara-saudari, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berbicara tentang arti tindakan memilih. Yesus bersabda, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala." Roh Kudus sering dilambangkan dengan api. Roh Kudus inilah yang diutus untuk membaharui hidup manusia, untuk menjadi manusia baru dan hidup seturut kehendaknya. Roh Kudus akan tetap bernyala dalam hidup manusia jika manusia hidup menurut kehendaknya. Roh Kudus adalah roh kebaikan, roh kebenaran, roh keadilan. Maka segala sesuatu yang bertentangan dengan Roh Kudus, yakni keinginan daging, pasti akan menimbulkan konflik atau pertentangan. Yesus mengingatkan para pengikutnya bahwa ia datang bukan membawa damai di atas bumi, melainkan pertentangan. Akan ada konflik dalam satu keluarga, ayah melawan anaknya, anak melawan ibunya, dan seterusnya. Mengapa? Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, dunia telah tercemar dengan aneka kejahatan atau dosa. Manusia dikuasai kegelapan. Manusia saling memusuhi, saling curiga, saling membenci, saling membunuh, dan sebagainya. Manusia dikuasai oleh keinginan daging, hidup sesuai dengan kehendaknya dan jauh dari Tuhan. Ketika manusia dikuasai keinginan daging dan tunduk kepada keinginan daging tersebut, maka akan terjadi perpecahan antara kehendak roh dan keinginan daging dalam diri kita. Dan inilah
yang membuat hidup kita menderita. Yesus telah mengutus Roh Kudus ke dunia dan berharap agar roh ini tetap bernyala. Bagaimana supaya Roh Kudus tetap bernyala dalam hidup kita? Pastilah dengan hidup seturut kehendak Tuhan. Saudara-saudara, orang yang mencintai kebenaran dan hidup seturut kehendak Tuhan seringkali menuai musuh, bahkan harus siap untuk kehilangan banyak hal. Mungkin teman, pekerjaan, keluarga, harta benda, dan lain sebagainya. Seorang umat namanya Pak Anton pernah bercerita bagaimana ia menolak permintaan atasannya untuk merekayasa laporan keuangan perusahaan kepada direksi. Akibatnya, pangkatnya tidak naik-naik selama beberapa tahun. Akan tetapi, ia selalu merasa bahagia dengan keputusannya karena dia tidak dikuasai oleh keinginan dagingnya yang akan membuat ia tidak tenang dan kurang bahagia. Dengan memilih Yesus, berarti kita juga harus berani memilih membiarkan diri kita dihidupi oleh Roh Kudus dan melawan keinginan daging yang menjauhkan kita darinya. Ketika tawaran dunia yang begitu menggiurkan, yang terkadang juga mengancam iman kita, kita berani memilih tetap berpegang teguh pada iman kita. Dan ketika orang hidup dalam kegelapan karena dikuasai oleh kenikmatan dunia ini, kita hadir membawa terang dan menghantar mereka ke jalan kebenaran. Inilah pilihan. Pilihan yang tepat walau beresiko akan membawa kita kepada keselamatan dan sukacita. Kita akan mendapatkan kebahagiaan jiwa ketika kita berani memilih hidup sesuai kehendak Allah daripada hidup dikuasai keinginan daging yang memberi kebahagiaan sesaat tapi membawa kita kepada kehancuran dan penderitaan seperti cerita di atas tadi. Maka mari kita menentukan pilihan kita sekarang. Selamat merenungkan, Tuhan memberkati.